ide itu mahal. Dengar ya, kalian itu harus bisa menghargai sebuah ide. Dan ide itu, kalau dirupiahkan, saya bisa patungan sampai 100 juta loh. Plus 35.000. Coba. Emang susah ya berdebat sama orang yang mulutnya telemes. Gak akan menang kita. Ceng, ini teh bukan masalah menang atau kalah. Yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalian sulit melawan saya. Saya teh curiga, Kum. Jangan-jangan. Assalamualaikum. Salam. Nih. Halo. Debbie, Claudia, ayo sekali-kali yuk, manterin yuk. Bapak gelo. Gak cuma gelo, Kum. Durjana. Kenapa sih, Kum? Cemburunya? Enggak, Ceng. Kan emang kamu yang jodohin sama Febri. Itu tuh, salah paham yang saya sukai. Kayak Pak Kemet ngejiplaknya. Pak Ustadz, Ceng. Iya, Pak Ustadz Kemet. Mana nih besan? Udah duluan aja. Susah deh kalau punya besan ambekan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Ayo. Kum, ini teh udah keterlaluan, kebangetan pisan, Kum. Nih, Kum. Coba kamu lihat nih. Kurang. Bukan kurang, bisa jadi kelebihan. 185.000? Iya. Sedangkan kita patungan 50, 50, 50. Berarti dia sendiri 35. Dia siapa, Ceng? Nih, si pedut. Oh. Saya ini yang patungannya paling besar. Kalian itu patungan 50.000, 50.000, 50.000. Saya itu patungannya 35.000 plus ide. Memangnya ide hadiah itu dari siapa? Itu ide saya. Ide itu mahal. Dengar ya, kalian itu harus bisa menghargai sebuah ide. Dan ide itu, kalau dirupiahkan, saya bisa patungan sampai 100 juta loh. Plus 35.000. Coba. Emang susah ya berdebat sama orang yang mulutnya telemes. Gak akan menang kita. Ceng, ini teh bukan masalah menang atau kalah. Yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalian sulit melawan saya. Saya teh curiga, Kum. Jangan-jangan harga sebenarnya teh nggak segini. Ya mungkin bisa jadi 50.000. Ceng, kamu tahu nggak? Ngibulin orang susah itu dosanya double-double loh. Apalagi kamu. Nggak dikibulin aja udah susah. Lagi ngomongin apaan sih? Nih, Doi. Nih. Oh, ini kertas apaan, Ceng? Bukti pembelian, Doi. Stroke. Hah? Siapa yang stroke, Om? Aming kreatifnya. Oh, bukan kreatif lagi, Kum. Kreatif sekali dia. Untuk bikin kita senewen. Dang, kamu sudah lihat belum tempat latihan mereka? Itu bagus sekali buat latihan fisik. Saya seneng sama ayunannya, Kom. Jadi inget zaman di Cibarengkok dulu. Iya, kita naik tambang biar bisa loncat masuk ke kali. Kamu tahu, Kom? Kan saya yang buat ayunannya, Doi. Oh iya ya, saya lupa, Kom. Ceng, kamu ngapain sih ngeliatin Idoi terus? Siapa, Kang Dadang? Ceng. Kamu nggak usah ngeliatin saya, Ceng. Kamu kan nggak ikut bikin ayunannya. Jangan ngaku-ngaku kamu, Ceng. Suatu saat nanti, kalau saya sudah bisa memahami jalan pikirannya Idoi, seluruh dunia teh pasti akan kagum sama saya. Dan wanita satu persatu datang ke saya mau menikah dengan saya. Anjir si Aceng mah. Itu lagi larinya. Pedut,
Saya begitu teh karena saya nggak egois orangnya. Nih, Kum, saya jelasin sama kamunya, dengerin baik-baik. Saya boleh dengerin nggak, Ceng? Ya boleh atuh, Doi. Nah, gitu dong. Suatu saat nanti, jumlah wanita akan 3 kali lebih banyak daripada pria. Bahkan bisa 4 kali lebih banyak daripada pria. Nah, kalau kita hanya menikahi satu wanita saja, bagaimana dengan yang 3? Mau menikah dengan siapa? Hah? Ya nggak? Saya menikah 4 kali itu sebuah pengorbanan yang berat sekali buat saya. Kalian jangan pikir saya menikmatinya, jangan. Itu adalah sebuah pengorbanan dari saya. Nih, anak kalian kan perempuan, ya. Coba kalian pikirkan dan kalian pilih. Kalau suatu saat nanti jumlah perempuan 4 kali lebih banyak daripada pria. Coba, mana yang kalian pilih? Anak-anak kalian menjadi istri kedua, ketiga, keempat, atau menjadi perawan tua. Dan keturunan kalian habis sampai di anak kalian. Kecuali kalian punya anak laki-laki seperti saya. Kalau sudah dengerin logika kamu tentang perempuan, Ceng. Kalau sudah dengerin logika tentang hartanya Dadang. Logika yang paling sehat itu cuman Idoy. Masuk sorga. Logika kita ini sudah kebolak-balik. Makanya dunianya terbalik. Iya, Kum. Dunia terbalik ya, Kum. Tapi nungging, Kum. Ini nih, Kum. Dunia kan terbalik, Kum. Iya, Doy. Doy, nanti kamu pusing palanya, Doy. Doy. Kum, kemarin teh ada kejadian unik. Alah, deh, Aceng mah urusannya perempuan-perempuan lagi. Daripada kamu urusannya pamer terus. Kejadian unik apa? Nggak unik, Kum. Biasa Aceng sama Kang Dadang berantem. Nggak unik, seru. Doi, Akum teh nanyanya sama saya. Kapan, Ceng? Dari tadi tuh kamu berdua berantem sama Kang Dadang. Yang barusan Akum nanya sama saya, kamu yang jawab. Kum, kamu nanya apa ngasih tahu saya, Kum? Saya ngasih tahu, Doy. Tuh. Ih, kamu mah Kum, demi menyenangkan Idoy kamu rela berbohong. Amit-amit kamu mah, ih. Aku mah nggak pernah bohong, Ceng. Udah. Kamu mau cerita apa? Diam, Doy, diam. Saya ngeliat Aceng ya. Nggak ngeliat kamu, jadi kamu jangan jawab ya. Ngobrol muter-muter nggak jelas gitu. Tepugu. Yang waktu di pos itu, Pedut, yang dia marah ninggalin kita. Oh iya benar. Yang dia marah kan? Marah? Gimana ceritanya? Ya biasa, Kum. Dia cerita, kita pusing, saya nanya, dia marah. Baru sekali kejadian kayak begitu loh. Dia siapa, Ceng? Kamu! Saya marah, Ceng. Masa, Ceng? Udah. Ganti topik aja deh, ganti obrolan. Malah jadi nggak unik ceritanya nih. Gimana? Tiba-tiba dia marah terus kita ditinggalin sama dia. Berarti mulai ada emosi, Ceng. Ada perkembangan, ini bagus. Bagus apanya, Kum? Gak emosi aja kita stres, apalagi dia emosi. Gelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Memangnya kami salah apa lagi? Tatang belum pulang. Nggak tahu, Mak. Coba tanya sama Pipin. Doy, Mak ngasih tahu, bukan nanya. Tatang hilang. Kalian cari. Ini gara-gara kalian. Bukan gara-gara kami, Mak. Kami nggak ngumpetin Tatang. Bagus, Doy. Bener kamu. Kamu sekarang cerdas, lebih cerdas daripada nih, Aceng. Terima kasih, Kang Dadang. Sama-sama. Kita maghrib dulunya, habis itu kita cari lagi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuannya. Yuk.
Terus kita mau cari kemana nih? Siapa Kang Dadang? Tatang. Kan kita mau cari Tatang. Oh. AO. Emang di rumahnya nggak ada? Nggak ada. Kan kita belum ke rumahnya, Ceng. Siapa tahu Tatang sudah pulang. Yuk, kita ke rumahnya. Ayo. Yuk, Ceng. Kamu jangan emosian terus, Ceng. Jadi orang tuh harus sabar. Yuk.